Alhamdulillah alladzi akramana wa an'amana bi ni'amihil mutawafirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sayyidid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-kiramil bararah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Al-Ustaz Dr. Nahrawi Subandi, kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, para orang tua di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para asatidah, juga imam tetap kita di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Al-Ustaz Faisal Ilahi mata'anallah bituli hayati. Kita doakan Ustaz Faisal senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita juga semua pada malam hari ini dan seterusnya senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita baik dunia apalagi akhirat diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh, salihah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ta'lim rutin kitab Sahih Muslim di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk niat itu semua kita muqaddimahkan ta'lim kitab Sahih Muslim pada malam hari ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sesuai apa yang kita sampaikan pada Selasa malam Rabu yang lalu, kita masih membahas hadis dalam Sahih Muslim riwayat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Amr bin Abasah yang masuk kategori minas sabiqinal awwalin, sahabat yang pertama-tama masuk Islam, bersyahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang memeluk Islam masih dalam angka puluhan, belum ratusan. Itu sahabat Amr bin Abasah sudah memeluk Islam dalam kondisi yang sangat-sangat luar biasa, penuh tantangan. Baik, lanjutan dari Sahih Muslim dalam riwayat sahabat Rasulullah Amr bin Abasah dibaca dulu oleh Al-Ustaz Faisal Ilahi. Silakan Ustaz Faisal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى أن قال فقلت إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني
قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-Imam Muslim fi sahih Muslim. Al-Imam Muslim meriwayatkan di mana sahabat Abdullah Amr bin Abasah, sahabat Amr bin Abasah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, maka aku berkata, inni muttabi'uka, sesungguhnya aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttabi'uka. Kalau terjemahan ngikutin engkau. Maksudnya kita baca di dalam syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj memberikan penjelasan yang dimaksud ucapan sahabat Amr bin Abasah, inni muttabi'uka, ay inni muttabi'uka ala idharil islami wa iqamati ma'ak. Sesungguhnya ya Rasulullah, saya akan ikut dengan engkau, saya akan tegakkan agama ini terang-terangan. Gitu Bang Madoy. Inni muttabi'uka ala idharil Islam, saya akan tegakkan Islam ini terang-terangan. Dan saya pengen ya Rasulullah ikut mendampingi engkau, tapi dengan bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memenuhi permintaan dari sahabat Amr bin Abasah. Mengapa? Ya, mengingat kondisi yang tidak tepat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memperhatikan orang-orang yang saat itu baru saja memeluk Islam, jangan sampai terkena teror, bahkan mungkin sampai ancaman pembunuhan. Itu dijaga betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak minta, ya udah ikut saya. Nah, ini ada lagi nih teman baru nih. Ayo deh kita berantem. Enggak begitu. Itu Tono, Bang Aris, Bang Awan. Ya Allah, Ustaz Fairuz. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada orang-orang yang baru saja memeluk Islam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Amr bin Abasah, ala tara hali wa halan nas. Wahai Amr bin Abasah, bukankah engkau melihat bagaimana ini kondisi aku? Maksudnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mendapatkan rintangan dakwah dari orang-orang kafir Quraisy. Wahalan nas, bukan cuma Rasulullah, tapi juga orang-orang yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat Bilal bin Rabah, bagaimana mendapatkan perlakuan yang begitu kejam dari orang-orang kafir Quraisy, juga para tokoh kafir Quraisy yang memang tidak suka dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tantangan serta rintangan tersebut semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin luar biasa tekanannya. Seperti yang saya sampaikan pada malam Selasa yang kemarin di Masjid Islamic Center, masjidnya Pak Haji Jawad. Ya, ternyata masih ada kaitannya dengan hadis malam ini di Masjid Agung Al-Barkah. Semakin kerasnya tantangan dan kekerasan serta kekejaman yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, itu puncaknya ada di tahun ke-7
dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota suci Mekah tahun ke-7 dan dimulai di bulan Muharram. Nah, ini kan bulan Muharram nih kita masih ya. Dimulainya di bulan Muharram tahun ke-7 kenabian. Maksudnya tahun ke-7 dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Apa puncak kejengkelan tokoh-tokoh Quraisy saat itu di tahun ke-7 kenabian? Tokoh-tokoh Quraisy yang masih kafir mengadakan boikot besar-besaran. Kalau dalam sirah An-Nabawiyah namanya hisar, pemboikotan. Dan apa yang saya sampaikan ini dicatat, ditulis, dihimpun dalam kitab-kitab dan buku-buku As-Sirah An-Nabawiyah. Dan semua jamaah yang ada di sini, juga kaum muslimin yang ada di mana saja berada, bisa juga membahas, menelusuri, melihat, membaca. Kenapa? Karena kitab-kitab dan buku-buku tentang sejarah Nabi Muhammad SAW sudah banyak yang dialih bahasakan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya ada buku sejarah Nabi Muhammad namanya Sirah Ibnu Hisham, udah ada tuh dalam bahasa Indonesia. Ada lagi satu kitab Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh ulama namanya Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri. Nama kitabnya, nama bukunya Ar-Rahiqul Makhtum. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Itu kalau kita ketik di mana tuh? Di HP kita ada. Namanya apa? Ar-Rahiqul Makhtum, Rahiq Makhtum. Ditulis oleh seorang ulama namanya Sofir Rahman Al-Mubarakfuri. Itu waktu di Saudi Arabia pernah ada ya penghargaan dari raja terkait buku-buku dari para ulama yang menulis tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Juaranya kitab itu namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Itu sudah juga diterjemahkan ke banyak sekali bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Nah, jamaah juga bisa lihat tentang yang saya sampaikan ini, tentang pemboikotan orang-orang Mekah yang masih kafir terhadap perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang sudah kita baca dalam bahasa Indonesia namanya Fiqhus Sirah. Ditulis oleh Profesor Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang wafat ketika beliau dibom sama Israel habis sholat subuh. Itu menulis kitab namanya Fiqhus Sirah. Sudah juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Juga ada nama kitab yang sama, Fiqhus Sirah, ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bukan Imam Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ulama asal Mesir tapi kemudian tinggal di Qatar. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ada juga ditulis oleh seorang ulama sekaligus cendekiawan, sekaligus guru besar di Jami'atul Riyadh, di Universitas Riyadh. Dan juga sudah ada dalam edisi bahasa Indonesia, tebal banget lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya Biografi Rasulullah. Apa? Biografi Rasulullah. Itu kalau dalam bahasa Arabnya As-Sirah An-Nabawiyah ala dhai'il masadiril asliyah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu semuanya bisa diambil misal bisa beli. Sekarang zaman canggih, informasi terbuka. Ditulis oleh Profesor Mahdi Rizqullah Ahmad.
seorang guru besar di Jami'atul Riyadh, menulis tentang As-Sirah An-Nabawiyah, dan juga yang tebal itu bahkan udah sangat tebal, sudah bisa kita baca dalam edisi bahasa Indonesia, dan masih banyak-banyak lagi. Ada Dr. Hussein Haikal di Mesir, itu udah dari tahun 75-an sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Yang menerjemahkan, saya masih ingat namanya Ali Auda, seorang sastrawan Fajlatif. Terus kata sambutan untuk edisi Indonesia itu ditulis prakatanya oleh Buya Hamka. Sejarah Rasulullah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hussein Haikal. Itu sudah dari tahun 75 malah sudah ada terjemahannya. Bahkan sampai sekarang masih ada, bisa kita lihat, dan banyak. Tinggal kita nih mau baca apa enggak kayak itu, atau punya waktu apa enggak. Nah, di buku-buku dan kitab-kitab sejarah itu semuanya dicatat tentang peristiwa yang begitu luar biasa. Tahun ke-7 kenabian, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sengitnya orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sengit, keselnya, sampai dicatat itu di dalam satu kain dan ditaruh di atap Ka'bah. Isinya 3. Pertama, boikot yang sifatnya ekonomi. Apa rinciannya, Pak Rahman? Mereka nggak bakal melakukan transaksi jual beli kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada orang-orang yang saat itu sudah masuk Islam. Bahkan orang-orang yang belum masuk Islam tapi juga ikut menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti keluarga besar Bani Hashim dan keluarga besar Bani Muttalib. Ini dua keluarga, dua kabilah yang mendukung. Pertama, sisinya iman. Yang kedua, ada yang kemudian menjaga Rasulullah karena aspek kekeluargaan, padahal masih kafir. Dua keluarga, dua klan, dua kabilah, Bani Hashim, satu lagi Bani Muttalib. Hashim bin Abdi Manaf, Muttalib bin Abdi Manaf. Rasulullah kan dari Bani Hashim. Rasulullah ayahnya namanya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Ayah dari kakeknya Hashim, Hashim bin Abdi Manaf. Nah, ada lagi keluarga Muttalib. Keluarga Muttalib itu bin Abdi Manaf. Nah, termasuk ulama yang masih keluarga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di kakek beliau namanya Abdi Manaf, itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang sudah kita kenal kitabnya Bulughul Maram, ya, di mana-mana kita baca. Yang menulis, yang menyusun Al-Imamul Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, menulis kitab biografi Imam Syafi'i, namanya Tawalid Ta'sis li Ma'ali Ibn Idris. Catat Sal, ntar diambil. Tawalid Ta'sis li Ma'ali Ibn Idris. Nah, dalam kitab Tawalid Ta'sis li Ma'ali Ibn Idris yang ditulis oleh ulama besar, pakar hadis besar yang menulis kitab Bulughul Maram, Al-Imamul Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, itu biografi Imam Syafi'i, namanya apa? Tawalid Ta'sis. Beliau menulis tentang
Imam Syafi'i dari sudut pandang keluarganya. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Nah, makanya Imam Syafi'i namanya Imam Syafi'i, padahal namanya bukan Syafi'i, itu nama datuk. Ya, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib. Sa'ib ini datuknya Imam Syafi'i yang wajahnya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ib ini. Sa'ib bin Ubaid. Ubaid bin Abdi Yazid. Abdi Yazid bin Hashim. Hashim bin Muttalib. Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi jumpa itu, ketemu itu nasabnya Imam Syafi'i dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakek beliau berdua, namanya siapa? Abdi Manaf. Nah, itu penjelasan di dalam kitab namanya Tawalid Ta'sis li Ma'ali Ibni Idris yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi dua kabilah inilah, Bani Hashim dan Bani Muttalib, yang membackup dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini dua klan ini diboikot sekaligus. Padahal ada yang sama-sama kafir. Tapi apa? Belain, kena juga. Boikot, kagak boleh beli beras, gampang begitu. Dan kagak boleh jual apa? Jual beras, gampang itu. Orang Arab jual gandum, jual pakaian, nggak boleh. Jadi jual beli itu diboikot total. Nggak boleh jual, nggak boleh beli. Pasokan barang yang dari luar itu juga diboikot juga sama rombongan abu-abu ini. Abu Jahal, Abu Lahab dan rombongan-rombongannya. Yang kedua, bukan cuma faktor ekonomi yang diboikot total mulai bulan Muharram tahun ke-7 kenabian, tapi juga sosial. Berjelas Pak Imam. Maksudnya apa sosial? Nggak boleh ada yang nemenin, nggak boleh ada yang ngajak ngomong, nggak boleh bertamu, nggak boleh nikah, nggak boleh. Sampai nikah nggak boleh. Jangan pada nikah sama keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Muttalib. Atau dia demen sama anak kita, jangan, tolak. Sampai kayak begitu tuh ngadoi. Boikotnya sosial, diboikot juga. Jangan ada yang ngomong sama orang-orang itu semua, nggak boleh. Bertamu, pokoknya nggak boleh. Putus semuanya. Silaturahmi sosial putus. Sama Pak, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Di satu perkampungan namanya Syaib, Bani Hashim. Jadi kalau kita umroh atau kita haji, itu ada Jabal Abi Qubais, itu ada Maulid Nabi, ada tempat rumah yang sekarang jadi perpustakaan, tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus ada jalan tuh ke kiri tuh, ya, nggak sampai puluhan kilo. Nah, di situ letak namanya Syaib, Syaib Bani Hashim, Syaib Abi Talib. Nah, tempat itu dulu perkampungan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot. Bukan cuman itu, boikotnya bukan cuman ekonomi, bukan cuma sosial, tapi psikis. Diteror, ditakut-takutin. Berlaku bukan cuma untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan, termasuk yang tua sampai anak-anak. Kagak peduli, biarin dia pada kelaparan. Sampai Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab dan buku beliau namanya Ar-Rahiqul Makhtum, hatta sumi'ah
buka usibyani minal ju'i, sampai terdengar tangisan anak-anak kecil karena kelaparan. Mending sehari, mending seminggu, mending 2 bulan, 3 tahun. Coba Bapak bayangin, 3 tahun, dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10. Lama ya Allah. Tapi Rasulullah dengan para sahabat, dengan seluruh keluarga yang memang sudah masuk Islam atau mungkin yang belum masuk Islam, tetap sabar, tetap tabah, tetap bertahan. Dan luar biasanya Rasulullah SAW sama sekali tidak menghentikan dakwah. Nah, ini yang luar biasa. Artinya dakwah nggak stagnan, nggak diam di tempat. Tetap dengan cara Rasulullah SAW, dakwah ini tetap tersebar. Ini satu keluar biasaan dakwah Rasulullah SAW. Nah, dengan membaca sejarah Nabi Muhammad ini, kita jadi tahu tantangan Rasulullah SAW itu yang terbesar dibandingkan tantangan para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu akramur rusuli, Rasul paling mulia, ahabbun nas ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebatas pemberian begitu aja, tapi sudah berdasarkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cobaan, tantangan, bahkan cibiran yang jauh lebih besar daripada Nabi Nuh. Meskipun ratusan tahun Nabi Nuh usianya, yang lebih besar daripada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, dan nabi-nabi lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul kekasih Allah, tapi ujiannya paling berat, paling besar. Sejenam itu baru satu episode yang kita sampaikan, pemboikotan yang sifatnya luas, bukan cuma ekonomi, bukan cuma sosial, tapi juga terkait dengan pribadi, dengan teror juga, mengenai bukan cuma orang tua tapi juga anak-anak. Berlangsungnya juga bukan singkat, cukup lama. Nah, sampai ya Allah, ya, di saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa setianya. Bukan setia hanya sebagai sebatas suami istri, tapi ya Allah, membela mati-matian perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu, jiwa, raga, harta, semuanya buat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Sayyidah Khadijah